untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai prinsip induksi matematika. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah anak-anak mempelajari tentang materi ini, anak-anak bisa menjelaskan prinsip induksi matematika dengan benar. Sebagai pengantar, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Ya, sebut saja ini sebagai papan. Ada papan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai papan ke N atau Sn. Di sini, bila kita lihat dari gambar, kita dapat bayangkan jika kita menjatuhkan S1 ke arah S2, maka papan yang paling ujung atau yang kita sebut dengan Sn, di mana untuk N bilangan asli pasti juga akan terjatuh. Atau dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jika papan S1 jatuh, maka papan S15 juga jatuh, bahkan papan Sn juga pasti akan terjatuh. Kemudian, di sini kita akan mempelajari prinsip induksi matematika. Sebelum kita mempelajarinya, apa sih yang dimaksud dengan induksi matematika? Nah, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu mempunyai soal, tentukan Pn plus 1 dari rumusan Pn 5 per N dikali N plus 1. Untuk pembahasannya, di sini kita tinggal mengubah dari yang awalnya ini hanya N saja, kita ubah menjadi N plus 1. Kemudian seperti biasa, kita substitusi, kemudian didapatkan nilai N per N, 5 per N kuadrat ditambah 3N plus 2. Kemudian, soal yang berikutnya, rancang formula untuk memenuhi pola 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik-titik plus 2N. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tahu berapa selisih dari setiap angka yang ada pada pola tersebut. Bagaimana cara mencari selisihnya? Yaitu dengan mengurangi, sebut saja ini U2 dikurangi U1 atau dengan U3 dikurangi dengan U2, sehingga kita dapatkan selisih dari masing-masing nilai adalah 2. Dan ini bisa kita sebut sebagai barisan aritmetika. Maka kita bisa menggunakan rumus Sn, N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Dengan nilai A, 2, dan B sama dengan 2. Di sini A merupakan awalan dari pola tersebut dan B merupakan beda atau selisih. Kemudian kita masukkan nilai A dan B ke dalam rumus yang telah kita sepakati terlebih dahulu. Kemudian didapatkan nilai akhirnya N plus N kuadrat. Seperti itu. Kemudian ada lagi, kita misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, di mana pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama itu ada langkah awal atau basis step, P1 benar. Dan yang kedua, langkah induksi atau induction step, jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap bilangan asli. Sampai di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Pernyataan N benar jika memenuhi kedua langkah ini. Jadi, misalnya, nanti ada soal atau contoh yang
di mana anak-anak disuruh membuktikan suatu pernyataan, anak-anak silakan untuk membuktikan yang bagian A terlebih dahulu. Apabila untuk langkah awalnya sudah tidak bernilai benar, berarti anak-anak tidak usah melanjutkan ke langkah yang kedua. Namun, jika langkah yang pertama sudah benar, anak-anak harus melanjutkan untuk ke langkah yang selanjutnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2N plus min 1 sama dengan N kuadrat. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuktikan untuk N plus 1 itu benar. Maka diperoleh P1 sama dengan 1 sama dengan N kuadrat. Di sini N kita ubah menjadi 1 karena untuk N sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Jadi P1 benar. Kemudian untuk langkah yang kedua atau langkah induksi, untuk N sama dengan K. Di sini tadi kita misalkan Pn, maka di sini kita misalkan sebagai PK. Di mana nilainya masih sama, hanya kita mengubah 2N min 1 menjadi 2K min 1 dan N kuadrat menjadi K kuadrat. Kemudian untuk N, K plus 1. Di sini kita tuliskan lagi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2K min 1 ditambah 2K K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya. Dan ini kita jabarkan, didapatkan 2K plus 1. Kemudian untuk yang ini 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2K min 1 itu sama dengan K kuadrat. Seperti yang kita lihat pada PK ini. Berarti bisa kita tuliskan saja K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kemudian ruas kanan kita jabarkan K plus 1 dikali K plus 1 menghasilkan K kuadrat plus 2K plus 1. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan sudah bernilai sama. Maka pembuktian ini terbukti dan bersifat benar. Kemudian kita coba pada contoh yang lainnya. Contoh yang kedua, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 plus 2 plus 2 kuadrat plus 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 4 plus titik-titik plus 2N sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1 untuk setiap N bilangan bulat positif. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu seperti tadi. Untuk langkah awal, di sini kita menggunakan N sama dengan 0. Maka diperoleh 1 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurangi 1. Maka 2 pangkat 0 ditambah 1 berarti 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi P0 bernilai benar. Kemudian untuk langkah induksi, pada langkah awal diperoleh P0 benar, akibatnya P1 benar. Sama 3. Kemudian untuk N sama dengan K, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Dan kemudian untuk N sama dengan K plus 1, kita tuliskan lagi sampai K pangkat 2 pangkat K, dan kita tambahkan 2
pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Kemudian kita gabungkan ini sehingga 2 dikali 2 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan 2 K pangkat K plus 1 plus 1 dikurangi 1. Diperoleh bahwa K plus 1 untuk PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah titik-titik ditambah 2K ditambah 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 dipangkatkan K plus 1 dikurangi 1 sama dengan dikurangi ditambah 1 dikurangi 1 adalah benar untuk setiap K bilangan positif. Maka untuk pembuktian ini juga terbukti benar. Sekian presentasi dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Terima kasih.